Alat ini kita beli pakai uang setengah mati, kita kerja beli untuk gaya, untuk gagah supaya dibilang tidak ketinggalan zaman. Tetapi ternyata alat ini dipakai untuk mengendalikan kita. Jadi iblis sudah lebih dahulu melaksanakan amanat agungnya. Dan ingat, kita sengaja digiring untuk banyak menggunakan teknologi yang tersebut. Dia menjangkau kita dengan 230 sekali dayung 230 terlampaui. Apa yang dia lakukan? Mana sorgawi? Harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, apalagi di ruangan ini. Di ruangan ini clear daripada segala kuasa iblis. Amin. Kalau kita masih ketakutan, berarti iblis masih mengikuti hidup kita. Ada berapa yang masih ketakutan di sini? Ada berapa yang terpapar dengan tipu muslihat iblis? Kita nggak usah malu-malu mengakui, karena banyak di antara kita masih terpapar dengan tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat iblis adalah cara satu-satunya yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Apa yang terjadi di hadapan saya sekarang ini adalah bagian daripada tipu muslihat iblis. Sadari itu. Makanya saya tanya, ada berapa yang masih hidup dalam ketakutan? Tidak ada, amin. Tetapi yang tampak di depan saya, kita banyak yang kena tipu muslihat iblis. Karena apa yang terjadi kita anggap sebagai kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulangi menjadi suatu kebenaran. Itu yang terjadi. Kenapa? Sudah cukup lama iblis bekerja dengan luar biasa. Sejak kapan? Sejak Bapak Ibu sekalian ada di sekolah, dia sudah mulai bekerja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa paradigma kita sudah dikunci dengan pemahaman yang tidak bisa keluar. Seolah-olah apa yang disampaikan menjadi kebenaran. Baik, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan. Amsal Amsal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita baca sama-sama. Silakan baca, dilihat di layar. Janganlah takut. Mari kita baca sama-sama. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Itu yang sedang terjadi sekarang. Kekejutan yang tiba-tiba. Karena apa? Tahun baru kemarin kita tidak berpikir bahwa akan terjadi kekejutan seperti ini. Atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang. Stop. Kepada kebinasaan orang fasik. Banyak yang binasa saat ini. Akibat apa? Artinya kita masih bersandar kepada pemahaman atau pengertian kita sendiri. Kita hanya menggunakan otak. Dan memang saya beritahu rahasianya, sejak umur 7 tahun kita diprogram untuk hanya memahami hal-hal yang jasmaniah. Hal-hal yang bisa dipikir oleh otak. Di luar itu udah gak sanggup, mentok. Kita berpikir bahwa kita jadi orang-orang pintar tetapi tidak berhikmat. Perhatikan, kenapa sekolah SD 6 tahun? Mungkin tidak pernah ada yang berpikir, saya pun tidak pernah berpikir itu. Tetapi Tuhan kasih tahu saya, perhatikan itu, kenapa paradigma kalian dibentuk sejak kalian kecil. SD 6 tahun, sekolah lanjutan 6 tahun.
Kenapa dia pilih angka 6? Karena hikmatnya, hikmat manusia, hikmat dunia. Makanya selalu hanya yang diimani hanya yang berdasarkan angka. Karena dari sekolah kita udah dididik, kalau angkanya 10 hebat, kalau angkanya 5 jelek. Dan orang yang angkanya 10 pasti jadi sombong. Hilang hikmatnya kalau kita sudah sombong. Kita rendah diri juga hilang hikmatnya. Kenapa kita hilang hikmat? Karena kita tidak paham bahwa Tuhan itu mulia. Tuhan Yesus itu mulia. Jadi seluruh ciptaannya itu mulia. Ketika kita tidak memahami kebenaran, maka kita digiring ke arah yang salah. Dan memang dunia ini tidak ingin kita selamat. Dia berusaha menggiring kita ke arah yang keliru, yang kita tidak pahami. Seolah-olah apa yang kita terima selama ini adalah kebenaran, ternyata sia-sia. Seluruh gelar-gelar yang kita dapatkan tidak ada gunanya di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya, apa gelarmu? Apa strata pendidikanmu? Apa pangkatmu? Berapa kaya hartamu? Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan ingin melihat, apakah ada iman padamu? Kalau enggak, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ini hal yang sedang berproses terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi orang-orang tanpa sadar masuk dalam kehidupan orang fasik, mengenal Tuhan, tetapi tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kocar-kacir ketakutan, kocar-kacir kemana-mana, melindungi diri dengan sesuatu yang fisik, tidak akan mempan terhadap kuasa Tuhan. Apa yang terjadi di depan saya sekarang? Ini adalah perlindungan fisik karena tumpulnya pemahaman kita tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Allah. Ini yang membuat kita ini. Makanya tadi, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Tuhan tidak menginginkan kita takut, karena ada Dia menjaga kita. Cuman karena kita selama ini tinggalkan Tuhan di belakang, selama ini kita hidup hanya mencari yang jasmania, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kerjanya cuma nyari uang, bukan nyari Tuhan. Ke mall cari makanan ngomongin uang, ke tempat lobi-lobi hotel ngobrol dengan teman juga mikirin ada ke proyek apa. Bukan Tuhan ternyata yang selama ini kita cari. Saya pun baru menyadari. Kenapa? Karena kita dibutakan. Apa yang membuat kita buta? Siapa yang membuat kita buta? Ilah zaman ini. Ilah zaman inilah yang membuat kita buta, termasuk yang sekarang, yang akhir-akhir ini terjadi dan ke depannya. Hebat sekali ilah zaman ini membuat new normal. Ya. Itu tipuan semua. Saya harus sampaikan ini karena ini kebenaran. Jangan pikir itu kebenaran. Ini tipu muslihat iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 apa? Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah apa? Di dalam atmosfer di udara, iblis itu punya teritorial. Misalnya lahan parkir dikuasai oleh ini, tiba-tiba datang yang lebih kuat lagi. Nah, ini ambil alih. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka Dia yang akan ambil alih otoritas itu. Melalui apa? Melalui manusia-manusia yang hidup. Melalui sistem. Sadar tidak sadar. Kelihatannya mereka mengasihi, melindungi kita. Padahal tidak. Sesuatu yang tidak dari Tuhan, sebenarnya nurani kita tahu. Sel-sel tubuh kita tahu. Kecerdasan sel kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin.
Jadi kalau ada yang menakut-nakuti, saya pastikan bukan dari Tuhan. Pasti. Yakin itu. Jangan mau ditipu muslihat. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Memberikan damai sejahtera. Tetapi si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri dari kita? Damai sejahtera. Itu yang hilang dari hidup kita saat ini. Dan akhirnya kita dibunuh karena kebodohan kita. Hilang damai sejahtera, kita dibunuh, dan matinya sia-sia. Binasa. Masuk. Gak dapat apa-apa. Udah penakut hidupnya. Gak dapat apa, mati, percuma. Dan akhirnya binasa. Itu yang akan terjadi. Sekali lagi, ini adalah kesempatan di mana Tuhan memberi waktu kepada kita untuk memilih apakah kita akan memilih Dia menjadi atasan kita selama-lamanya, menjadi pimpinan kita selama-lamanya, atau kita memilih dunia sebagai pemimpin kita. Saat ini kesempatan kita sedang di try out, sedang dilatih untuk memilih. Karena selama ini kita sudah mulai, kita sudah melenceng jauh memilih dunia sebagai komandan hidup kita. Makanya Tuhan tidak ingin ada dua, mamon atau Tuhan. Sikap kita terhadap uang itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Sistem apa yang bertahta di dalam hati kita itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Pasti itu. Kita sekarang banyak hidup dalam ketakutan, dan yang menyebarkan ketakutan juga luar biasa. Dia gunakan semua media mainstream, termasuk yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah lepas. Walaupun ke toilet pasti dibawa. Itu adalah alat, ya, saya beritahu rahasianya. Itu adalah alat yang dipersiapkan oleh mereka 10 tahun yang lalu, yang kita anggap bisa membuat kita menjadi smart. Padahal kita menjadi all on. Yang smart, dia yang smart. Alat ini kita beli pakai uang setengah mati, kita kerja beli untuk gaya, untuk gagah supaya dibilang tidak ketinggalan zaman. Tetapi ternyata alat ini dipakai untuk mengendalikan kita. Jadi iblis sudah lebih dahulu melaksanakan amanat agungnya. Kita satu jiwa aja kita gak pernah bawa kepada Tuhan. Sadari itu. Makanya tadi saya bilang, deklarasi Pantekosta, poin terakhir kelima, melaksanakan amanat agung, menjadi tidak akan bisa dilaksanakan kalau kita hidup menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena Yesus mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita. Gak pakai apa-apa, dia serahkan. Dia gak ngumpet di rumah. Bagaimana ceritanya kalau kita ngumpet di rumah dengan alasan apa nih, berhikmat lah, apalah. Berhikmat boleh, tapi keluar selamatkan jiwa-jiwa yang lain. Berikan keberanian karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau sudah ada kata amin, keluar dari ketakutan itu. Jangan cuma mulutnya aja, karena pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi enggak separuh-separuh. All the way. Semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam sikap hidup kita. Dalam keseharian kita. Supaya menjadi saksi. Ya. Karena saya ingatkan, ketakutan itu menular. Saya melihat di atmosfer di atas, begitu dahsyatnya permainan spiritual yang membuat orang-orang semua seperti dihipnotis. Susah untuk menerima kebenaran. Ketakutan yang menguasai. Kalau forward, senangnya yang nakutin. Padahal faktanya belum tentu benar. Dibaca juga enggak. Dan ingat, kita sengaja digiring untuk banyak menggunakan teknologi yang tersebut.
Dia menjangkau kita dengan 230, sekali dayung 230 terlampaui. Apa yang dia lampaui ini? Satu, dia dapat data kita. Persiapan dia simpan untuk dipasang di chip nanti. Foto kita segala macam. Yang kedua, dia isep semua uang kita dengan pulsa. Wah, kita kan senang, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tahu nggak berapa uang yang disedot sama dia? Yang dikirimin disedot juga. Ada artinya nggak itu yang dikirim? Nggak ada artinya. Hanya pamer bahwa ada perhatian, tetapi tidak memberikan kekuatan apa-apa. Saya dikirimin ratusan tuh nggak pernah saya baca. Pusing jadinya. Selamat pagi, semua kata-katanya bagus, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dikirim. Gitu. Gak ada gunanya. Kita dipancing untuk begitu supaya apa? Duit kita disedot terus. Bapak kirim ke saya kirim ke orang. Muter aja tuh. Inilah cara mereka. Lalu apa yang terjadi? Kesehatan kita rusak dengan gelombang yang ada di situ. Kesehatan kita, itu mau diambil, mau dihancurin. Orang kalau udah gak sehat, udah males baca Alkitab. Orang kalau udah gak sehat, makanya ini, selama masih ada kesempatan, selama masih kuat, segera mendekat kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup. Kalau orang udah lemes, udah malas. Dan itu adalah cara iblis untuk selalu membuat kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Itu cara iblis. Dia bikin kita sibuk, ngurusin dunia. Pokoknya pening aja. Karena dia ingin kita stres. Stres adalah kunci kematian. Kalau sudah stres, badan lemah. Nanti saya tunjukkan. Pikiran stres, badan lemah. Makanya Tuhan menyampaikan gini, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Peperangan yang kita alami sekarang adalah peperangan pikiran. Ini adalah peperangan rohani. Yang Bapak Ibu pikirkan, ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak lihat. Cuman karena Bapak Ibu korban daripada iklan yang didengung-dengungan setiap hari, buka apa saja ada iklannya, sampai dilihat di mal-mal juga kelihatan iklannya, ada gambar-gambarnya, kecap nomor 1 berhasil dia. Hebat ya mereka? Hebat nggak? Iklan. Gitu. Udah itu pakai nakut-nakutin. Itu yang nggak benar. Semuanya jadi iklan. Dan yang membuat kita ini kemanapun kalau masih korban iklan, ketakutan, nggak ada gunanya pakai apa yang di hadapan saya. Karena ketakutan itu menyertai kemanapun kita pergi, walaupun ngumpet di dalam lemari besi, kalau ketakutannya masih terbawa, nggak ada gunanya. Kalau kita pakailah itu karena kita punya keputusan ingin memakainya karena saya tidak mau menghirup udara kotor. Saya tidak mau kena asap motor. Saya tidak mau mencium bau busuk. Silahkan. Tetapi selama ketakutan kita pakai karena ketakutan, nggak ada gunanya. Pasti bisa kita buktikan. Ya, silakan pakai karena peraturan. Ya, bukan karena takut. Karena takut nggak ada gunanya. Dan ingat, ketika saya harus kasih tahu kebenaran, ketika Bapak Ibu sedang menghirup CO2 atau racun dari tubuhnya sendiri. Dan pelan-pelan kita akan lemas dan mereka akan seperti Pontius Pilatus. Apa ciri Pontius Pilatus? Cuci. Jadi kalian mati karena kebodohan sendiri. Nggak ada yang tanggung jawab. Karena kalian pikir benar. Padahal ini adalah tipu muslihat iblis. Iblis selalu main dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu begini. Mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Makanya sekarang banyak yang nggak kelihatan. Karena ketipu. Muslihat. Mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Nah itu. Ya, makanya dari tadi saya nanya.
Masih ada yang hidup dalam ketakutan? Nggak ada yang angkat tangan. Tetapi sikapnya masih kena tipu muslihat. Gitu. Takut enggak? Karena dipikir yang ini benar. Oke, nggak apa-apa. Ya, bukan salah Bapak Ibu. Karena apa? Proses kita selama ini dibangun paradigma yang membuat kita terkunci. Apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, apa yang disampaikan oleh media, apa yang kita lihat di internet, kita anggap itu sebagai kebenaran. Padahal itu semua settingan. Saya berani sampaikan itu semua settingan. Karena mereka punya uang yang luar biasa. Sehingga mereka mensetir semua yang ada. Kalau nggak cocok dengan apa agendanya mereka, kita langsung di take down, digiring dan sebagainya. Saya pastikan itu seperti itu. Ya. Dan semua definisi-definisi bisa mereka rubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena mereka ingin membawa kita kepada kebinasaan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu firman Tuhan ada. Ya, karena yang kutakutkan, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Lihat sekarang, begitu banyak orang-orang yang menggunakan ini tetapi bergelimpangan, bukan karena alatnya yang hebat. Karena ketakutannya ke bawah-bawah kemana aja. Sudah diisolasi, mati juga. Ya. Orang berpikir begini, lebih baik saya di penjara, penjara enak, masih ada temennya. Isolasi, dibesuk aja enggak? Dibesuk aja enggak? Kenapa? Ya iyalah kalau orang masuk ke ruangan sendiri sama dengan laki-laki kalau ke jalan sendiri keluar kota masuk ke dalam hotel. Ada yang enggak berani, ada yang seneng. Ada yang mulai menghayal dengan keadaan itu. Enaknya ngapain ya kalau sendiri? Nah orang kalau sendiri di tempat yang kalau enggak sembuh mati. Karena apa? Sebelum dia masuk di isolasi, ketakutan sudah tergambar di kepalanya. Lewat apa? Lewat apa? Iklan. Mana ada pikiran kalau nggak ada iklannya? Coba kalau saya masukkan itu semua gambar Tuhan Yesus apa, terus buat mujizat, terus saja tanya sama yang punya media, kenapa lu nggak kasih masuk gambar-gambar Tuhan Yesus? Aman dunia ini. Amin. Dikasih masuk gambar-gambar itu. Dan gambar itu hayalan juga. Itu adalah imajinasi yang divisualisasikan oleh mereka dengan gambar-gambar itu. 100 nanometer. Tidak bisa kita lihat dengan mata warnanya. Tapi dia bisa bikin warna merah. Supaya apa? Serem. Kasih tahu sama mereka. Anak-anak Tuhan tidak mempan dengan propagandamu. Amin. Deklarasikan, anak-anak Tuhan tidak mempan terhadap propaganda iblis. Enggak mempan. Saya selalu katakan itu. Apapun lu mau bawa, peti, 1000 peti, enggak ada masalah. 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Aku tetap berdiri tegak karena Tuhan Yesus memegang aku dengan tangan kanannya. Amin. Saksi Kristus harus begitu. Jangan saling menakut-nakuti karena ketakutan itu menular. Keberanian juga menular. Waktunya sudah dekat. Ngapain takut? Ya. Matiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah. Nah, masalahnya karena kita hidup bergaul dengan orang fasik selama ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah No. Aduh, Pak Ruhan, bukan itu. Ya. Matius 11:39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi sekarang ini semua seluruh dunia sedang mempertahankan nyawanya, betul? Wah, dengan segala macam apa jadi beli? Kasih kalung lah, kasih rumput lah, kayu putih lah, jahe lah. Semuanya dari luar tubuh kita. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan senjata yang ampuh di dalam tubuh kita. Apa itu? Imun. Imun ini hanya bisa kita dapat dari iman.
Ya. Tanpa iman, imun nggak bisa. Ya. Karena ada hormon, ketika kita beriman ada hormon interferon. Ini pasukan interferon itu dia kayak air tsunami. Semua penyakit-penyakit langsung disapu kayak air keras. Makanya ketika hamba Tuhan menerima, ketika kita menaikkan puji-pujian penyembahan, itu ada aliran energi dari surga yang menembus seluruh penyakit-penyakit yang menyumbat di dalam tubuh kita. Dan akhirnya tanpa harus tumpang tangan, semua jadi tahir kembali. Amin. Itu rahasianya puji-pujian. Jadi salaman begini, ini salaman nih. Bukan begini. Ini bukan salaman ini. Ini apa namanya? Tangkis-tangkisan. Kayak Power Ranger. Nah, udah banyak Power Ranger udah pakai begini. Cak. Itu bukan salaman. Salam ini ada nilai spiritualnya. Shalom, shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nih, itu dari Tuhan. Makanya damai sejahtera yang dari dunia tidak membawa damai. Amin. Beda kan? Kalau yang dari Tuhan selalu damai. Makanya tangan ini, coba perhatikan. Tuhan kasih tahu saya, kenapa kalian tidak salaman menggunakan telapak tangan? Karena apa? Di tangan yang sama, kulitnya ada yang berbeda. Tuhan punya maksud. Kenali diri kita. Kita ini ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan. Nah, kenapa? Makanya Tuhan selalu meletakkan tangannya, dia usap orang buta, dia tarik semua pakai ini. Di sini ada energi yang kita simpan dari surga. Makanya ketika kita angkat tangan, bukan sekedar angkat tangan. Bukan gaya karena kita lihat senior kita yang dulu angkat tangan, enggak. Harus tahu sehingga semakin kita paham, semakin termanifestasi apa yang kita pahami tadi. Angkat tangan, terima energi dari surga. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi tubuh kita tidak suka ditakut-takutin karena ketakutan bukan dari Tuhan. Ketika ketakutan itu datang, tubuh kita lemah. Termasuk makanan kita, termasuk pikiran kita, termasuk hal-hal yang jahat. Begitu kita bilang, aku khawatir, tubuh kita langsung lemah. Tetapi begitu bilang, Allahku dahsyat, badan kita langsung kuat. Nanti saya buktikan. Kasihan anak-anak kalau bapak ibunya penakut semua. Karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan. Ya. Kalau kita lihat di luar semua banyak kematian, terus diekspos, ya dibikin takut-takut. Apa iya sekarang metodenya iklan seperti itu? Sejak kapan ketakutan kok menjadi iklan? Emang ada duitnya? Kita bisa ngerasain. Kalau nggak tulus, ada sesuatu yang aneh. Ya. Kalau menyampaikan tanpa ada motivasi, dana di belakangnya, oke. Tapi selama dia ada motivasi, angka-angka, semua tidak bisa terbaca. Itu tulus atau karena fulus? Ngapain sampai repot-repot kejar-kejar rakyat? Misalnya kejar-kejar orang, ya toh? Kejar-kejar orang dengan ini segala macam. Karena ada sesuatu yang keliru. Rakyat nggak boleh ditakut-takuti. Harus kita kasihi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kasih itu beda. Kasih itu yang terima nyaman. Oh iya. Karena apa? Ketika kita memberikan kenyamanan, imun itu naik. Tetapi kalau kita bilang, bodoh kamu, nggak belajar, sekolah gini. Makin bodoh. Bener. Orang kalau ditekan-tekan nggak makin pinter, makin bodoh. Tuhan kasih tahu, ternyata memang iblis sedang berusaha untuk membawa kita kembali kepada Mesir kuno. Kita ingin dibawa lagi ke Mesir untuk ada yang ingat ketika Musa melepaskan bangsa Israel? Untuk diperbudak. Karena apa? Yang di otak kita apa? Jasmani. Apa yang akan kita makan dan minum? Wah, jasmaninya aja yang dipelihara. Takut mati. Makanya dibilang ini, barang siapa mempertahankan nyawanya. Kalau bapak ibu mempertahankan nyawanya, bukan mempertahankan Tuhan.
ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Diimani dong. Tapi enggak, amin mana yang ininya Tuhan nggak lihat, aminnya di mana? Sama seperti gini, kalau kita berdoa jangan cuma diam dalam hati. Powernya ternyata kalah. Kalau kita bilang Tuhanku dahsyat. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sebagainya. Terus sampaikan bertalu-talu. Beda loh. Kita sedang membangkitkan sel-sel tubuh kita dengan antenanya terhubung dengan sorga, sedang memanggil kuasa sorga. Bener, nanti saya buktikan. Amin, selnya amin gak? Sel itu jiwa kita amin gak? Amin, jiwanya, aduh tapi gimana ya, besok begini-begini. Betul, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Laksanakan itu. Jangan amin, tapi gimana saya besok mau makan ya? Gak usah pusing. Mulai saat ini saya mau himbau kepada kita. Gak usah pusing. Tuhan bisa membuat kita kenyang tanpa kita pakai makan apa-apa. Percaya? Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti dan daging. Imani itu. Benar-benar. Saya imani itu. Kalau misalnya saya nggak dapat makanan jasmani, saya percaya kalau Tuhan mau bikin masih ada tugas buat saya akan tetap dipelihara tanpa harus saya makan. Dia yang bikin kok saya. Ya, ini kan cuma mindset kita aja yang selama ini bahwa kita harus makan 3 kali sehari. Ya, kalau terlambat masuk angin. Akhirnya sel kita terlatih bahwa harus 3 kali sehari. Padahal puasa itu bagus. 1 kali sehari cukup. Gitu. Ternyata begini, ini adalah konsep iblis. Termasuk 4 sehat 5 sempurna. Konsepnya dia. Jadi kita diputar balik nih. Apa yang selama ini kita pedomani, ternyata itu justru membuat kita banyak penyakit. Termasuk kenapa banyak otis. Termasuk kenapa banyak yang steroid, termasuk dan lain-lain. Mereka punya permainan. Ada makanan-makanan yang kita makan, yang makanan sudah disuntik-suntik, kita makan hanya nyari enak. Ya, nyari ini padahal apa? Kalau sudah masuk ke dalam, apa aja kita makan, kenyang juga kok. Jadi kita punya hawa nafsu di korek-korek terus sama dia. Enak nih. Makanan-makanan yang tidak alami, bukan dari alam. Kalaupun itu binatang diproses dengan suntikan, dikasih kimiawi, dia cepat besar, itu akan menghancurkan sel-sel tubuh kita. Itu yang membuat kita mudah drop, mudah terpapar, mudah kabur, mudah penakut, mudah KO. Di masa pandemi ini, kalau bisa, hindari daging. Karena daging tidak bagus buat sel-sel tubuh kita. Makanan kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran. Ya istilahnya orang sekarang vegan lah. Itu supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan prima. Karena ada ketakutan yang sedang disebarkan ketika stres. Cepat drop. Hindari makan obat-obatan yang kimiawi. Itu tidak bagus, karena itu hanya industri. Ya, itu adalah industri yang membuat kita harus selalu balik lagi dan merusak ginjal kita. Merusak liver kita. Semuanya yang sifatnya industri, itu hanya ya. Maaf kalau saya harus menyampaikan apa adanya, supaya paham. Ya. Saya tidak mau meninabobokan, waktunya sudah dekat. Ya, buat apa lagi saya tidak ingin menyenangkan telinga. Tetapi saya menyampaikan ini apa adanya. Ya, Tuhan kasih tahu begitu banyak rahasia-rahasia yang selama ini membuat saya juga tidak mengerti. Kita semua korban. Tetapi ketika kita mulai diberitahu sesuatu oleh Tuhan, mulai sampaikan kepada yang lain. Untuk apa? Untuk menjala jiwa-jiwa. Jangan iblis lebih dahulu menjala jiwa-jiwa. Iblis sudah bergerak begitu rupa dengan menggunakan
alat komunikasi yang ada di tangan kita. Menjala seluruh dunia, makanya seluruh dunia terpapar. Dan setiap orang, tapi kan di negara lain juga begitu, bukan cuma Indonesia. Tapi iya, karena dia ingin mengendalikan seluruh dunia di bawah pemerintahannya dia. Dia ingin mengendalikan seluruhnya. Kita hanya jadi robot hidup yang disuruh ke sana kemari, tetapi tidak lagi mengenal siapa pencipta kita. Makanya hati-hati karena Tuhan itu pencemburu. Kita hidup dari Tuhan, kita tidak persembahkan hidup kita buat Tuhan. Mampus, yakinlah, ya, jangan dianggap gampang masuk kerajaan surga. Ya, sangat sulit. Waktu kita dulu taman kanak-kanak, sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya jalan tol, banyakan yang milih jalan tol. Jalan sempit tidak bisa kita lewati kalau tanpa pimpinan Tuhan. Pasti itu. Tanpa pimpinan Tuhan, hanya hikmat dari Tuhan yang memampukan kita mengambil jalan yang tepat. Mana yang akan kita pilih? Tanpa hikmat Tuhan kita akan tersesat. Klik. Nah, orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Adakah definisi tadi kita atau tidak? Siapapun, mari kita sama-sama mengoreksi diri supaya kita jangan menjadi bagian orang fasik. Karena apa? Bagian orang fasik tidak ada dalam kerajaan surga. Ini Mazmur 36 ayat 2-5. Inilah ciri-ciri orang fasik. Berdosa, bertutur di lubuk hati. Hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya itu merasa paling benar, paling hebat. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Sampai tidur pun dia mikirnya, hatinya busuk. Berpikir besok mau bikin apa lagi. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang kita alami sekarang, ini adalah kejahatan. Kalau kita tidak menolaknya, kita sama dengan orang fasik. Kejahatan itu apa? Menipu, tertipu. Terus kemudian kita menipu juga orang lain. Mengajak orang untuk ikut-ikut masuk dalam tipuan. Itu adalah jahat. Dua Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang harusnya kita ambil sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan. Dan keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan. Ini yang harus jadi pegangan kita, dan keselamatan. Jangan kita mencari keselamatan dunia. Keselamatan dunia, ini yang saya sebut dengan protokolnya Tuhan. Yang kita dengar selama ini itu bukan protokol dari Tuhan. Makanya masih banyak orang sudah ngikutin protokolnya tapi masih apa? Apa? Masih gelisah, masih ketakutan, masih tidak yakin padahal sudah dikasih tahu. Tetapi kalau yang ini, wow, pasti mantap. Gitu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, termasuk yang membuat protokol dunia ini. Enggak ada. Amin. Pegang itu. Jangan kita goyang. Hanya karena di geder-geder gitu loh. Karena di oyak-oyak ini. Enggak usah goyang. Pegang saja ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya
diberikan kuasa, oleh kita dapat diselamatkan. Jadi nggak usah pusing dengan semuanya. Pegang saja itu. Karena kita sekarang ada di fase akhir daripada akhir zaman, penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 sedang berproses. Bapak Ibu sekalian nanti akan dipaksa untuk dipasang chip. Karena pemasangan chip di Wahyu 19 ayat 20 itu sama dengan kita menggunakan tandanya. Dan nanti kita akan digiring bersama-sama masuk ke dalam lautan api. Silakan nanti dibaca. Wahyu 19 ayat 20. Itu ada di situ. Bahkan yang sedang mengendalikan sekarang pun ada di dalam Wahyu. Wahyu 17 ayat 20. Mereka yang sedang mengendalikan kita sekarang ada di situ. Ya. Cuma di situ dibilang kota besar yang memerintah raja-raja. Di ayat satunya dikasih lihat juga di situ ayatnya. Patung wanita yang berada di sekitar air. Ingat yang begini. Ada patung wanita yang di kota yang besar. Nah itu. Jadi dunia sedang digiring masuk ke sana. Tetapi jangan khawatir, keselamatan kita bukan tergantung kepada hidup kita di dunia, tapi tergantung kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun melihat Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi gak usah pusing, tetaplah bertahan kepada itu semua. Saya mau kasih tahu rahasianya. Apa yang terjadi saat ini adalah proses yang dilakukan oleh sesuatu kekuatan yang ingin mengendalikan seluruh dunia. Makanya disebut era globalisasi. Globalisasi itulah era di mana seluruh sistem disatukan. Disatukan. Senang tidak senang mau dipaksa, pokoknya harus terima. Dan tujuan akhirnya untuk merekayasa, menew-kan kita, menew normalkan kita. Ya. Kehidupan kita di new normalkan. Saya waktu tahun lalu buat buku, namanya Rekayasa dalam Kehidupan, Rekayasa Kehidupan. Jadi hidup kita yang normal direkayasa menjadi tidak normal, tetapi dengan bahasa manipulasi seolah-olah itulah normal yang baru atau paradigma baru. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena tujuan akhirnya adalah supaya kita termanipulasi dengan gaya yang baru, dengan paradigma baru, terus kemudian kita akan menjadi suatu kebiasaan, mengulang-ulanginya. Apa yang terjadi sekarang sudah mulai terbiasa bukan? Dengan hal yang baru, tetapi Tuhan tidak suka itu. Kenapa Tuhan tidak suka? Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan tidak suka, tubuhmu akan hancur. 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang
memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami tidak mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu ada dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 6. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu.
Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dua Korintus pasal 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sukacita sesudah dukacita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi Mana Sorgawi.